Assalamualaikum, salam sukses buat petani seluruh Nusantara. Pada pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai semai paria, pare atau paria dengan media gedebok pisang. Nah, bahan yang perlu kita persiapkan di sini adalah gedebok pisang. Usahakan yang tebal. Nah, terus pisau sama sendok. Nah, langkah pertama kita garit. Nah, kita garit pakai pisau, nah, seperti di gambar, seperti di video. Nah, kita buat kayak gitu, kotak kayak gitu. Nah, lalu kita kerok pakai sendok. Nah, lalu kita kerok pakai sendok, nggak perlu dalam-dalam, Yang penting kita sisir lapisan atasnya aja, sampai terlihat rongga-rongga di dalam si gedebok ini tadi. Catatan usahakan pakai gedebok yang ini ya, yang apa namanya, yang tebel. Biasanya kalau yang tebel itu dari pisang kepok. Gedebok dari pisang kepok itu biasanya tebel. Nah, semakin tebal apa namanya gedebok, kualitas semainya nanti juga semakin baik, juga semakin bagus. Nah, setelah itu kita siapkan apa benih yang sudah kita rendam. Nah, benih ini kita rendam sebelumnya kita rendam sekitar 6 jam pakai air hangat. Nah, kita pakai air hangat kuku. Nah, lalu kita tabur di atas media yang udah kita kerok tadi. Kita tabur di atas media yang udah kita kerok tadi. Nah, kita ratakan, kita tata serapi mungkin. Usahakan jangan sampai ada benih yang tumpang tindih, karena untuk menjaga keserempakan. Jadi kalau benihnya tumpang tindih nanti nggak serempak tumbuhnya, nggak serempak. Jadi kita tata sedemikian rupa, mau rapat bisa, mau agak renggang juga bisa. Yang jelas sama aja, yang penting jangan sampai tumpang tindih. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, untuk perlu diketahui kepada teman-teman petani, benih yang kita semai ini, contoh benih yang kita semai ini benih expired udah 4 tahun. Jadi kita semai ini di 2020, ini expirednya 2016. Jadi kalau di bungkusnya itu udah kadaluarsanya udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Nah, nanti mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh dengan baik, Nah, nanti bisa tumbuh dengan baik. Kita uji coba pakai benih kadaluarsa. Biasanya kan kalau benih kadaluarsa itu satu banyak yang tumbuh atau mungkin nggak tumbuh sama sekali. Nah, biasanya kan kayak gitu. Tapi insya Allah kalau kita pakai media gedebok pisang ini, pertumbuhannya masih bisa serempak. Ya kita target masih 90% lah, minimal 80% pertumbuhan. Mudah-mudahan. Nah, setelah selesai kita siapkan daun pisang. Nah, kita siapkan daun pisang sebagai penutup. Sebagai penutup benih yang sudah kita tabur di atas media gedebok tadi. Nah, kita pasang seperti itu. Nah, kalau mau, pokoknya ini nggak terfokus sama apa namanya, sama modelnya, model daunnya. Ini mau model yang tua, yang muda bisa semua. Yang jelas kita pakai yang kualitasnya bagus. Nah, lalu kita susun di atasnya. Kita susun di atasnya. Nah, kita tutup lagi sama daun, terus nanti dan seterusnya seperti itu. Nah, fungsi dari daun ini sendiri untuk menjaga kelembapan si benih nanti. Supaya lebih cepat untuk berkecambah dan lebih rata dalam proses berkecambahan. Dan dua, untuk menjaga agar si benih nanti tidak lengket sama media yang di atasnya nanti kalau kita pakai ini. Nah, kita udah tata. Nah, udah tata sedemikian rupa, kita susun. Disusun ini supaya kita menghemat buat naruh di dalam box nanti, karena kita butuh box untuk menjaga kelembapan. Sudah.
Nah, kita tutup. Nah, yang terakhir kita tutup pakai gedebok yang netral, yang nggak ada benihnya. Kita tutup. Nah, udah kita susun seperti itu. Lalu kita persiapkan box. Box apa, kalau nggak box kita pakai kardus bisa. Kalau yang lebih efektif, yang jelas yang lebih bagus. Nah, ini contoh boxnya. Ini contoh boxnya yang kita pakai, ini box untuk wadah ikan biasanya. Wadah ikan, wadah udang buat nge-es ikan. Nah, kita pakai itu lalu kita masukkan. Nah, ini kalau misalkan kalau nggak ada box, kita pakai dandang bisa, kita pakai dandang juga bisa. Nah, kita tutup rapat, yang jelas kita menjaga kedapnya. Kita menjaga agar ruangannya itu kedap, nah, udara di dalam itu kedap. Jadi proses perkecambahannya akan lebih cepat dan lebih maksimal. Udah kayak gitu, kita tunggu sampai 2 hari. Nah, ini udah 2 hari. 2 hari kita buka, kita lihat udah berkecambah apa belum. Nah, ternyata sudah. Ini mulai berkecambah. Dan alhamdulillah meskipun usianya udah expired, benih ini udah expired 4 tahun masih berkecambah. Nah, sekitar 95% masih tumbuh semua ini. Alhamdulillah. Masih tumbuh semua normal. Dari kelihatan dari bakal akar itu normal pertumbuhannya. Kita tutup lagi, ini belum siap untuk pindah, kita tutup lagi. Ini belum siap untuk pindah, kita keluarkan dari box maksudnya. Kita tutup lagi. Dikembalikan seperti semula. Kita lihat di ini yang hari ketiga. Ini hari ketiga. Ini hari ketiga, kita buka lagi. Kita buka, ini udah siap. Itu kan udah mulai mecah dia, udah mulai mau naik. Jadi kita harus pindahkan, kita harus keluarkan dari box. Kita keluarkan dari box. Ini masih 95% tumbuh. Kita tata di luar, kita keluarkan dari box supaya dia cepat naik. Kalau misalkan kita tumpang tindih kayak gitu kan nggak bisa naik dia. Dia cemet dia. Dia gepeng ke tindih sama media yang lain. Kita pindahkan. Udah kita pindahkan. Mungkin ada beberapa juga yang nggak tumbuh. Ada beberapa, ada 1-2 lah yang nggak tumbuh. Ini contohnya tidak tumbuh. Ini paling nunggu sekitar 2-3 hari lagi udah mulai keluar daun dia. Karena paria ini kan naik, pecah, langsung ada daun dia. Jadi mecah kepe itu langsung ada daun dia. Jadi nggak lama prosesnya, kita siap tanam dia. Nah, udah ini. Nah, setelah ini kalau sudah begini kita harus rajin-rajin ngocor. Ngocor si media ini cukup menggenangi kotak yang ada di dalam itu. Cukup menggenangi pori-pori itu. Nah, ini udah usia sekitar 7-an hari lah. Ini udah sekitar 7 hari udah mulai siap pindah lahan ini. Sudah mulai siap tanam. Nah, tergantung selera, mau dipindah tanam usia segini juga udah bagus. Mau ditunggu 2 hari lagi juga bagus juga. Tapi kalau saya lebih seneng yang ukuran seperti ini. Kita udah mulai ada daun ini, kita paling seneng ini. Udah mulai siap pindah tanam ini. Nah, itu berserakan itu bekas-bekas cangkang si benih tadi. Nah, dia udah jatuh dia. Yang jelas catatan di sini harus harus menjaga kelembapan si akar, karena kita nggak pakai media tanah, harus rajin kocor.